Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut, Bandung. Selasa 5 Oktober 2021. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Apa kabar Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak yang terkasih? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat, dan tidak pernah kehilangan akal untuk menikmati hidup bahagia dalam keseharian kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. Mari kita awali persekutuan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa untuk mempersiapkan diri kita merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa pagi ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah yang senantiasa menyertai kami setiap hari dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama kembali bersekutu dalam doa pagi. Biarlah persekutuan ini senantiasa juga membawa semangat dalam hidup kami. Kami bisa memahami di tengah-tengah persekutuan ini, inilah cara Tuhan menyertai kehidupan kami. Baik kami secara pribadi, bersama keluarga dan juga bersama orang-orang yang senantiasa ada bersama kami, saling mendukung dan memberi semangat. Dalam bulan keluarga ini Tuhan, kami akan merenungkan juga dalam setiap kesempatan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, dan biarlah firman-Mu menguatkan dan memberi hikmat kami semua dalam menjalani kehidupan keluarga yang semakin hari semakin baik sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan sendiri. Inilah doa permohonan kami panjatkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Markus pasal 10 ayat 14 dan 15. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk
ke dalamnya. Renungan pagi ini saya beri tema saling menyambutlah sebagai keluarga. Menurut pakar pendidikan Jean Piaget, anak-anak sangat dipengaruhi oleh relasi, kedekatan emosi terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Misalkan anak usia 0 sampai 2 tahun sangat dekat dengan ibunya. Usia 3 sampai 4 tahun mulai dekat dengan ayahnya. Usia 5 sampai 6 tahun mulai mengenal kakak atau adiknya atau saudaranya. Usia 7 sampai 10 tahun mulai dekat dengan teman bermainnya. Usia 10 tahun ke atas ia mulai berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Penanaman nilai-nilai dari orang tua dilakukan saat anak usia dini 0 sampai 5 tahun. Setelah itu, dia akan menyerap nilai-nilai dari lingkungan pergaulannya. Jika lingkungannya baik, nilai-nilai yang ditanamkan juga baik, maka anak-anak itu akan belajar nilai-nilai yang baik dan hal-hal yang baik. Tetapi jika lingkungannya buruk, maka dasar itu yang akan dibawa seterusnya. Anak-anak belajar tentang hal-hal yang buruk. Oleh itu, keluarga seharusnya bisa menjadi lingkungan yang memberi nilai-nilai baik. Juga gereja seharusnya, bahkan sangat pas untuk memberi pengaruh baik pada anak-anak. Makanya sayang kalau ada orang tua muda yang tidak membawa anak-anak ke sekolah minggu atau ke gereja dengan alasan anak-anak masih kecil, belum tahu apa-apa, atau dengan alasan takut ribut, takut ganggu yang lain. Tentu hal itu salah besar. Dorothy Law Notel menulis sebuah puisi berjudul Children Learn What They Live. Dorothy menulis, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Yesus memarahi para murid yang melarang anak-anak datang kepadanya. Dia berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Kegembiraan, kesucian, dan kemurnian hati atau ketulusan seperti anak-anak kecil itulah yang memiliki warisan kerajaan Allah. Yesus tidak melarang anak-anak datang kepadanya. Ia memeluk, meletakkan tangannya, dan memberkati mereka. Sebaliknya para murid justru menghalang-halangi anak-anak mendekat pada Tuhan. Para murid justru tidak memberi ruang pembelajaran yang baik agar anak-anak dekat pada Tuhan. Bisa jadi mereka menganggap anak-anak hanya merepotkan, bikin ribut, bikin gangguan, dan menambah persoalan. Tidak sedikit orang tua yang tidak mau diganggu oleh anak-anaknya. Alasan sedang sibuk, sedang mengerjakan ini dan itu. Bahkan kalau memperhatikan anaknya, ya sambil disambi melakukan sesuatu. Sebetulnya tidak ada perhatian, tetapi seolah-olah ada perhatian. Bahkan sering juga ada dalam berita-berita babysitter yang memberi anak permen dengan obat tidur atau disetelin TV supaya anak nonton sepanjang hari, supaya anak tidak ribut dan tidak rewel. Sementara itu dia bisa bebas main HP sepuasnya. Sementara di gereja juga ada pendeta-pendeta yang tidak mau diganggu anak-anak yang ribut selama kebaktian.
Saya juga pernah melihat hal itu. Bukan hanya pendeta sebetulnya, tetapi umat yang lain. Kalau ada anak menangis di gereja atau anak berlari-lari, semua orang menoleh ke anak itu dan akhirnya menoleh ke orang tuanya. Karena banyak yang menoleh ke orang tuanya, maka orang tua ini jadi sungkan. Seolah-olah tolehan-tolehan atau tengokan-tengokan orang-orang itu berkata kepadanya, "Bawa anak-anakmu keluar." Seperti itu kira-kira. Makanya banyak keluarga muda yang jarang ke gereja karena tidak bisa membawa anaknya. Kalau membawa anaknya malah bikin ribut atau mengganggu kekusyukan atau hikmat. Tentu kalau ini diperhadapkan dengan situasi Yesus yang menyambut anak-anak, kita semua pasti akan ditegur oleh Yesus seperti Yesus menegur murid-murid. Firman Tuhan hari ini alih-alih kita diajak untuk menyambut anak-anak dalam hidup kita, Yesus mengajak kita untuk dapat menyambut kerajaan Allah dalam hidup ini, termasuk dalam kehidupan keluarga. Apa itu? Menyambut satu dengan yang lain sebagai keluarga, dengan hati dan pikiran yang murni, tulus, dan dengan niat baik, bukan dengan prasangka, apalagi dengan niat jahat. Saudara-saudara yang terkasih, selamat menjalani kehidupan keluarga dan memperbaharui relasi kita dengan saling menyambut secara tulus dan murni, tanpa niat buruk, melainkan dengan niat baik yang sebaik-baiknya. Begitu juga saat kita berelasi dengan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita menaikkan beberapa doa syafaat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu diingatkan bahwa relasi kehidupan berkeluarga kami penuh dengan persoalan-persoalan tentunya. Penuh juga dengan hal-hal yang tidak mampu kami hadapi sendirian. Oleh sebab itu Tuhan, satukan kami dengan kasih-Mu yang kudus dan murni, supaya kami juga memiliki hati yang suci atau kudus dan murni untuk berelasi satu dengan yang lain, tanpa pikiran jahat atau perasaan jahat, tetapi dengan pikiran baik, dengan hal-hal yang bahkan sangat baik. Biarlah semua itu juga memulihkan relasi-relasi kami yang ada yang sebelumnya rusak. Kami juga pada kesempatan ini Tuhan ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan mereka yang telah menjalani perawatan dan saat ini dalam pemulihan. Seperti saudara kami Fabio, biarlah pasca operasi Fabio bisa mengalami pemulihan. Begitu juga Bapak Bambang, biarlah ia juga boleh mengalami pemulihan dari operasi yang baru saja dijalaninya. Kami juga berdoa untuk Pak Budi, biarlah bisa menjalani pengobatan dan terapinya. Begitu juga anakmu Andrew dipulihkan dari patah tulang yang dialaminya. Begitu juga kami berdoa untuk Aditya, biarlah Tuhan berkati dan senantiasa kuatkan hatinya untuk melewati masa-masa perawatan atau pemulihan bahkan pengobatan bersama keluarganya. Biarlah Tuhan juga berahmati hidup berkeluarganya. Ibu Edia juga tolonglah dalam masa pemulihan ya Tuhan, beri kekuatan padanya. Kami serahkan juga Bapak Julius, biar keluarga juga sabar dalam menghadapi dan melayani Pak Julius di tengah sakitnya. Ibu Lim Aimoy, Pak Coketong, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang tidak kami ketahui, biarlah mereka yang dalam keadaan sakit dan pemulihan, perawatan kesehatan, Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Kami juga berdoa untuk mereka yang telah
atau baru-baru saja melangsungkan pernikahan mereka. Berkatilah jalan hidup pernikahan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun dan bahkan berulang tahun pernikahan. Kiranya masa-masa indah perjalanan hidup yang sudah dilaluinya bisa melahirkan rasa syukur dan semangat menjalani hari esok. Kami juga berdoa untuk panitia bulan keluarga, panitia Natal yang sudah terbentuk juga, biarlah mereka bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Kami juga berdoa untuk persiapan kebaktian tatap muka. Tuhan siapkan semuanya dan biarlah juga kebaktian tatap muka ini menjadi langkah awal kami menjalin persekutuan kembali sebagaimana pernah kami alami. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan sosial gereja bersama masyarakat, juga para pelayan kebaktian yang selama ini juga penuh semangat dan dedikasi untuk melayani. Kami berdoa untuk pendeta, penatua, dan keluarga majelis jemaat pimpinan umat-Mu, biarlah senantiasa dalam penyertaan-Mu, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan juga dalam pelayanan. Kami berdoa untuk karyawan gereja, kami berdoa untuk keluarganya juga. Dan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin, biarlah mereka dipimpin oleh Tuhan dan memimpin semua tanggung jawabnya dengan baik. Begitu juga kami berdoa untuk PON di Papua. Biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Inilah ya Tuhan doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara keluarga GKI Taman Cibunut dan siapapun yang mendengarkan dan mengikuti persekutuan doa pagi hari ini, selamat beraktivitas dan menjalani kehidupan bersama keluarga dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.